dari Solo Semarang minggu kedua ini, saya akan membahas mengenai katalogisasi dan tata cara penulisan dalam membuat kartu katalog. Katalogisasi dan tata cara penulisan dalam membuat kartu katalog. Pembahasan yang pertama yaitu tentang katalogisasi. Katalogisasi merupakan kegiatan atau proses pembuatan wakil ringkas dari bahan pustaka atau dokumen, seperti buku, majalah, CD-ROM, mikrofilm, dan lain sebagainya. Katalog memiliki 4 bentuk. Yang pertama, katalog buku. Yang kedua, katalog berkas. Yang ketiga, katalog kartu. Dan yang keempat, katalog komputer atau OPEK. Bentuk katalog yang pertama yaitu katalog buku. Katalog buku dapat diketik atau dicetak berbentuk buku yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas, di mana terdapat uraian dari buku-buku perpustakaan tertentu. Keuntungan dari katalog buku yaitu dapat dibuat sesuai kebutuhan dan dapat diletakkan di berbagai tempat. Sedangkan kerugiannya yaitu apabila ada buku baru tidak dapat dimasukkan pada data-datanya yang telah tercetak sebelumnya. Bentuk yang kedua yaitu katalog berkas, yang berupa lembaran lepas dari kertas yang berisi data-data katalog dan biasanya diikat atau dijepit menjadi satu. Keuntungan dari katalog berkas yaitu praktis dan pengguna tidak berdesakan. Sedangkan kerugiannya yaitu penyisipan data katalog baru harus membuka pengikat atau penjepit. Bentuk yang ketiga yaitu kartu katalog yang terbuat dari karton manila ukuran 7,5 x 12,5 cm yang disimpan dan disusun dalam laci dengan ukuran yang sesuai. Keuntungan dari kartu katalog ini yaitu kartu katalog paling praktis dalam praktek karena mudah menambah, mengurangi, dan mengganti, dan sebagai penolong untuk mempermudah mencari kartu yang dimaksud. Bentuk yang keempat yaitu katalog komputer atau OPEK yang merupakan koleksi perpustakaan yang terekam dan tersimpan dalam sebuah database. Database tersebut dapat diakses baik lokal, regional, maupun internasional yang paling fleksibel dan paling modern dalam menggunakannya. Keuntungan menggunakan katalog komputer yaitu dapat diproduksi dalam bentuk katalog lain. Database dapat diupdate secara online maupun remote, serta dapat dihubungkan dengan database lain, misalnya CD-ROM. Untuk kerugiannya sendiri yaitu yang pertama, lebih sensitif terhadap spelling. Yang kedua, perlu adanya training bagi pemustaka. Yang ketiga, tidak akan berfungsi jika listrik padam. Untuk lebih jelasnya terkait kelemahan OPEK yang pertama, lihat pada gambar ini. Yang dimaksud lebih sensitif terhadap spelling adalah karena setiap kesalahan eja akan muncul yang tidak diinginkan, atau pengguna akan menjadi bingung dengan munculnya terlalu banyak bibliografi. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tata cara penulisan dalam membuat kartu katalog. Pengertian katalog sendiri yaitu katalog merupakan presentasi ciri-ciri dari sebuah bahan pustaka atau dokumen, seperti judul, pengarang, deskripsi fisik, subjek,
dan lain-lain sebagai koleksi perpustakaan yang merupakan wakil ringkas bahan pustaka yang disusun secara sistematis. Kartu katalog memiliki 4 bagian. Yang pertama, nomor panggil. Yang kedua, tajuk entry utama. Yang ketiga, deskripsi bibliografi. Dan yang keempat, tajuk entry tambahan. Ini merupakan format dari kartu katalog. Yang pertama, nomor panggil. Yang kedua, tajuk entry utama. Yang ketiga, deskripsi bibliografis. Dan keempat, tajuk entry tambahan. Untuk format kartu katalog yang pertama yaitu nomor panggil. Nomor panggil ini berisi 3 informasi. Yang pertama, nomor klasifikasi. Yang kedua, 3 huruf pertama pengarang. Dan yang ketiga, 1 huruf pertama judul. Nomor panggil ini diketik mulai baris ketiga dari atas. Ini merupakan variasi penulisan call number atau nomor panggil. Variasi yang pertama yaitu 1 huruf pertama judul menjorok ke dalam. Sedangkan yang kedua, nomor klasifikasi 3 huruf pertama pengarang dan 1 huruf pertama judul ditulis secara sejajar. Variasi penulisan call number yang ketiga yaitu nomor klasifikasi 3 huruf pertama pengarang dan 1 huruf pertama judul ditulis secara sejajar dengan menggunakan huruf kapital. Untuk yang kedua yaitu tajuk entry utama. Tajuk entry utama merupakan pengarang yang bertanggung jawab terhadap isi intelektual atau artistik suatu karya. Tajuk entry utama ini diketik mulai baris keempat dari atas dan ketukan ke-8 dari kiri. Tajuk entry utama dapat berisi yang pertama nama orang. Nama orang adalah nama keluarga khusus Indonesia yang merupakan nama bagian belakang dan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, nama penulis Zahra Annisa ditulis dengan Annisa, Zahra, di mana Annisanya ini ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, badan korporasi yang berperan sebagai pengarang atau penerbit yang bertanggung jawab terhadap isi buku. Dan yang ketiga adalah judul karya. Bagian dari kartu katalog yang ketiga yaitu deskripsi bibliografis, yang merupakan kumpulan informasi bibliografis dari suatu buku yang meliputi nama pengarang, judul, edisi, kota terbit, penerbit, tahun terbit, keterangan fisik, keterangan seri, ISBN, dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu dan sering menjadi bahan informasi bagi pengguna perpustakaan. Pembuatan deskripsi bibliografi biasanya menggunakan 3 pedoman. Yang pertama, ISBD, International Standard Bibliographic Description. Yang kedua, Peraturan Katalogisasi Indonesia. Dan yang ketiga, Anglo-American Cataloging Rules edisi 2. Bagian terakhir dari kartu katalog yaitu tajuk entry tambahan, yang merupakan tajuk entry tambahan selain tajuk entry utama dalam suatu katalog. Biasanya yang bisa dijadikan tajuk entry tambahan ialah nama orang kedua dan ketiga jika suatu karya dikarang oleh 2 atau 3 orang, atau nama pengarang pertama jika suatu karya dikarang oleh lebih dari 3 orang. Bisa juga nama badan korporasi jika nama tersebut menonjol, atau judul suatu karya jika judul tersebut tidak dijadikan sebagai tajuk utama, atau juga judul seri jika karya-karya seri tersebut terpisah dari pengkatalogannya. Itulah pembahasan yang kedua dari kegiatan PPL minggu kedua ini. Itulah pembahasan pada kegiatan PPL Mandiri minggu kedua. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan pada kegiatan PPL Mandiri minggu ketiga.